Wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun nafaqatu fil bina. Bab nafkah, pembelanjaan dalam bangunan. Bab nafkah dalam bangunan, maksudnya bab biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu bangunan. Haddatsana Abdullah bin Musa an Israil an Abi Ishaq an Harithah bin Mudarrib an Khabbab qala inna rajula la yu'jaru fi kulli syai'in illa al-bina. Telah menceritakan pada kami Abdullah bin Musa dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Harithah bin Mudarrib, dari Khabbab. Ia berkata, sesungguhnya seseorang diberi pahala karena segala sesuatu kecuali dalam membuat bangunan. Ini hadisnya ya ikhwah dari Khabbab bin Al-Arat. Di sini Khabbab bin Al-Arat menyatakan hadis ini marfu dan lainnya. Kalau sini kan mauquf. Khabbab bin Al-Arat berkata, sesungguhnya seseorang diberikan pahala karena melakukan segala sesuatu kecuali dalam membuat bangunan. Artinya kalau membuat bangunan tidak dapat pahala. Kalau perbuatan selain membuat bangunan dia dapat pahala, sedangkan dalam membuat bangunan dia tidak dapat pahala. Nah, maksudnya bagaimana kok tidak membuat bangunan tidak dapat pahala? Kata para ulama, maksudnya ini kalau membuat bangunannya bukan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan atau di luar kebutuhan. Contohnya apa? Seperti seorang misalkan dia punya rumah satu, ini sudah mencukupi, tapi dia buat satu rumah lagi. Nah, maka yang seperti ini akan istilahnya mubazir, berlebihan gitu loh, tidak ditempati, kosong, akhirnya jadi tempat setan aja gitu, tempat jin. Nah, yang seperti ini nggak berpahala walaupun tidak dosa ya. Yang dosa itu kalau seorang membuat bangunan tujuannya untuk apa? Maksiat, untuk dijadikan tempat judi, dijadikan tempat prostitusi. Nah, kalau seperti ini dosa. Tapi kalau seorang membuat bangunan dia tidak niat maksiat dan niatnya juga bukan untuk Allah, untuk cari pahala, ya dia mubah aja, boleh-boleh saja, tapi nggak dapat pahala gitu loh. Nah, ini kalau di luar kebutuhan. Adapun kalau masih dibutuhkan, apalagi kalau seorang benar-benar tidak punya rumah naungan, lalu dia membuat rumah bangunan, tentu saja ini bukan cuma boleh, bahkan berpahala. Karena kewajiban seorang pria yaitu memberikan nafkah kepada istri, anak, sandang, pangan, papan. Nah, ini kan sandang artinya pakaian, pangan makanan, papan tempat tinggal. Maka kalau seorang suami membuat rumah misalkan supaya anak istrinya dinaungi, terjaga dari panas dingin, yang seperti ini bukan cuma boleh, berpahala, karena itu kewajiban. Nah, yang tidak berpahala itu kalau di luar kebutuhan. Ya, seperti zaman sekarang kadang sebagian orang kaya bikin rumah besar, kamarnya banyak, penghuninya berapa? Cuma 2 orang. Makanya disebutkan dalam hadis, kamar itu ada 4. Yang satu untuk ini suami istri, untuk anak, satu untuk tamu, satu untuk setan. Maksudnya apa? Berlebihan. Nah, yang seperti ini tidak layak dibuat ya. Jadi cukup rumah itu luas nggak masalah, tapi kamar-kamarnya, tempat-tempat yang tidak dibutuhkan tidak usah dibuat, karena itu sia-sia, tidak ada manfaatnya. Nah, ini makna hadis tersebut. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran pentingnya niat dan ilmu. Pentingnya niat dan ilmu. Karena tanpa niat ikhlas, tanpa niat mencari pahala dari Allah, membuat bangunan nggak bernilai apa-apa.
Ini kalau tanpa niat mencari pahala dari Allah, cuman buat bangunan, ya sudah, nggak dapat pahala walaupun tidak dapat dosa. Tapi kalau misalkan seorang membuat bangunan niatnya mencari pahala dari Allah, bangunan anggap seorang rumah satu sudah ada, bikin rumah lain untuk anak yatim, untuk orang-orang musafir, ini berpahala tidak? Berpahala ya, ini niat pentingnya. Lalu kedua, ilmu. Tanpa ilmu seorang membuat bangunan nggak dapat pahala apa-apa, malah bisa jadi dapat dosa. Ya, contohnya apa? Membuat rumah di luar kebutuhan, bangun, nggak terlalu dibutuhkan, akhirnya nggak dapat pahala apa-apa. Nah, yang seperti ini menunjukkan pentingnya ilmu. Maka hendaknya kita selalu menjaga niat kita, selalu meniatkan segala sesuatu karena Allah, mencari pahala dari Allah, dan juga berilmu, belajar mana yang dibutuhkan, mana tidak, mana yang diperintahkan, mana tidak, dan mana yang berpahala dan mana yang tidak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.